Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Presiden Juventus bahas Liga Super Eropa kembali. Presiden Juventus yakni Agnelli adalah salah satu tokoh utama bersama Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez dalam proyek Liga Super Eropa. Meski wacana tersebut muncul, tetapi tidak ada detail baru tentang proyek tersebut. Agnelli menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa proyek Liga Super Eropa tidaklah gagal. Agnelli masih terus melanjutkan keinginannya agar ada kompetisi yang baru. Ia mengimbau agar Liga Super Eropa tetaplah berjalan dan ia menegaskan Eropa memerlukan reformasi dalam kompetisi. Ia mempertanyakan kepantasan operator memonopoli bisnis sepak bola. Oleh karena itu Agnelli menyarankan agar melakukan perubahan besar bukan sekedar membentuk kompetisi yang baru. Europa Super League kembali menguat, JP Morgan siapkan dana 104 triliun rupiah. Kabar Europa Super League atau Liga Super Eropa kembali menguat. Usai sebelumnya isu ini meredup seiring kritik tajam dari UEFA selaku induk sepak bola dari Eropa. Rumor beredar bahwa klub pendiri kali ini mengusulkan Super League harus merupakan kompetisi terbuka. Namun usulan ini mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota. Di balik sejumlah penolakan dari anggotanya, bank asal Amerika yakni JP Morgan siap menggelontorkan dana miliaran euro dalam proyek tersebut. Mengutip dari Reuters, JP Morgan siap mengucurkan dana sebagai sponsor hingga 6 miliar euro atau sekitar 104 triliun rupiah. Selain itu, layanan streaming dunia yakni DAZN bakal memegang hak siar dengan investasi tambahan untuk rencana infrastruktur sebesar 3,5 miliar dolar atau sekitar 50 triliun rupiah. Bos Premier League Chelsea bisa saja laku dalam 10 hari. Langkah Abramovich menjual Chelsea dipuji oleh Richard Master selaku CEO dari Premier League. Menurutnya keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua pihak terutama Chelsea dan para pemain dan juga para fansnya. Roman Abramovich sendiri menghargai Chelsea sekitar 56,7 triliun rupiah atau sekitar 3 miliar pound sterling. Jumlah yang terbilang wajar jika mengingat investasi selama hampir 2 dekade hingga klub London Barat itu bisa seperti sekarang. Dua nama pun langsung muncul yakni miliarder asal Swiss yakni Hans Wies dan juga investor asal Amerika Serikat yakni Todd Boehly yang 3 tahun lalu pernah menawar Chelsea. Saya rasa proses jual beli tercepat kami diselesaikan adalah 10 hari, tetapi bukan berarti rekor itu tidak bisa dipecahkan. Normalnya membutuhkan waktu berpekan-pekan, tapi tergantung tingkat kerumitan kesepakatan nantinya dan jumlah dari anggota pembeli, ujar dari sang bos Premier League tersebut. Gaji Aubameyang di Arsenal 3 kali lebih banyak daripada di Barcelona. Gaji yang diterima Pierre-Emerick Aubameyang di Barcelona baru-baru ini diungkapkan oleh pakar ekonomi yakni Rob Wilson. Dilansir dari laman Football Espanya, Rob Wilson mengatakan bahwa Barcelona hanya bisa menawarkan 2,5 juta euro atau sekitar 2,07 juta pounds untuk sang pemain. Itu berarti mantan pemain Borussia Dortmund itu hanya menerima bayaran sekitar 96.000 pounds atau sekitar 1,8 miliar rupiah per pekannya. Angka tersebut turun drastis dibandingkan dengan bayaran semasa ia masih membela Arsenal. Kala itu Aubameyang dibayar sekitar 300.000 pounds atau sekitar 5,7 miliar rupiah per pekannya. Hina wasit Verratti disanksi larangan 1 laga di Liga Prancis. Pemain PSG yakni Marco Verratti telah menerima larangan 1 pertandingan di ajang Liga Prancis dengan hukuman percobaan lainnya karena menghina wasit setelah kekalahan PSG. Gelandang internasional Italia itu berbicara di Kanal Boss setelah peluit akhir kekalahan dari Nantes pada beberapa bulan yang lalu. Ia mengeluh dengan mengatakan wasit telah menghukum PSG dengan kata-kata yang kurang pantas. Akibat hinaan tersebut ia mendapatkan sanksi larangan 1 pertandingan dan ada larangan 1 pertandingan lagi berupa hukuman percobaan yang akan diaktifkan jika dia menghina wasit kembali.
Federasi Sepak Bola Rusia akan ajukan banding soal hukuman dari FIFA dan UEFA. Federasi Sepak Bola Rusia yakni RFS mengatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga yakni CAS terhadap keputusan FIFA dan UEFA yang melarang tim nasionalnya untuk mengikuti kompetisi internasional. Dikutip dari Sky Sport, keputusan FIFA dan UEFA ini didasari oleh langkah pemerintah Rusia yang melakukan invasi militer ke Ukraina. RFS mengatakan dalam sebuah pernyataan akan mengajukan satu gugatan terhadap dua badan pengatur untuk menuntut agar tim nasional putra dan putrinya diizinkan untuk bersaing, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun ini. Everton lolos ke perempat final Piala FA, Lampard merasa belum puas. Everton melaju ke babak perempat final Piala FA setelah mengalahkan Boreham Wood dengan skor akhir 2-0. Dua gol kemenangan Lutovic diboyong oleh Jose Salomon Rondon. Pelatih Everton yakni Frank Lampard dinilai pertandingan tersebut tak berjalan mudah. Pasalnya Everton harus menunggu hingga menit ke-57 untuk bisa mencetakkan gol pertama dan gol kedua baru tercipta di menit ke-84. Lampard merasa belum puas dengan performa timnya pada laga tersebut. FA umumkan hasil undian perempat final Piala FA. Pengundian babak perempat final Piala FA telah dilakukan. Chelsea dijadwalkan akan melawan klub Championship yakni Middlesbrough. Adapun Southampton akan menjamu pemuncak klasemen Liga Inggris yakni Manchester City di St Mary. Sedangkan Liverpool akan melawan pemenang antara Nottingham Forest ataupun Huddersfield. Dan setelah mengalahkan Boreham Wood, Everton akan bertandang ke markas Crystal Palace di perempat final nanti. Dan semua pertandingan akan berlangsung pada akhir pekan antara 19 hingga 20 Maret mendatang. Takumi Minamino dapat pujian setinggi langit dari sang pelatih. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp melontarkan pujian setinggi langit terhadap Takumi Minamino yang menjadi aktor kemenangan 2-1 dress atas Norwich City. Saya tidak terkejut, saya tahu betapa bagusnya dia dan malam ini dia menunjukkannya kepada publik lagi yang benar-benar hebat. Dalam partai putaran kelima Piala FA ini, Minamino memborong 2 gol yang seluruhnya ia ciptakan di babak yang pertama. Norwich sendiri baru bisa memperkecil ketertinggalan di babak yang kedua. Musim ini menjadi musim terbaik Minamino bersama Liverpool. Dari 22 laga di semua kompetisi, pemain asal Jepang itu sudah membukukan 9 gol dan juga 1 assist. PSG mulai menyesal rekrut Sergio Ramos. Memasuki paruh kedua musim 2021-2022, Direktur olahraga PSG yakni Leonardo mulai menyesal merekrut Sergio Ramos pada musim panas yang lalu. Leonardo pun heran sejak bergabung dengan PSG, Ramos malah sering cedera hingga jarang bermain. Sampai hari ini dia memainkan 5 pertandingan saja. Sayangnya apa yang kami rencanakan tidak terjadi, ujar dari Leonardo. Ramos yang datang gratis karena kontraknya berakhir dengan Real Madrid tidak banyak bermain pada musim ini karena cedera dan kebugarannya. Ramos baru bermain 5 kali di seluruh kompetisi dengan jumlah menit bermain 283 menit. Ronald Koeman merasa dikhianati oleh Laporta. Pelatih asal Belanda yakni Ronald Koeman merasa dikhianati oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta pada musim keduanya menukangi Blaugrana. Ronald Koeman mengaku tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan apa yang diberikan kepada Xavi Hernandez yang ditunjuk menggantikannya pada awal November yang lalu. Pada musim debutnya menangani Barcelona, mantan bek dari Barcelona itu sukses mempersembahkan titel Copa del Rey. Namun kehadiran Joan Laporta yang terpilih sebagai Presiden Barcelona pada Maret 2021 kemarin ternyata berpengaruh besar pada kelanjutan kiprah Koeman di kursi kepelatihan milik Barcelona. Merasa kecewa lantaran dibohongi oleh Joan Laporta, Ronald Koeman menegaskan enggan untuk datang kembali ke Barcelona. Fiorentina ingin permanenkan Lucas Torreira dari Arsenal. Klub Liga Italia yakni Fiorentina dikabarkan tengah berusaha untuk mengamankan jasa gelandang Lucas Torreira secara permanen dari Arsenal sebelum bursa transfer musim panas mendatang.
Sejak pindah dari Arsenal pada musim panas yang lalu dengan status pinjaman, Torreira mampu menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih Vincenzo Italiano. Dikabarkan Fiorentina telah menyetujui opsi pembelian Torreira sebesar 15 juta euro atau sekitar 238 miliar rupiah, dan manajemen La Viola berharap bisa merampungkan hal ini lebih cepat sebelum musim panas mendatang, dan kemungkinan dengan biaya yang bakal lebih murah. Ronaldo setuju jika Carlo Ancelotti latih Manchester United. Isu kepindahan Carlo Ancelotti ke Old Trafford memang tengah memanas. Berita tersebut pertama kali dicetuskan oleh ESPN. Menurut media yang berbasis di Amerika Serikat tersebut, Sir Alex Ferguson menyarankan agar manajemen Manchester United untuk mempekerjakan Ancelotti. Kabar kepindahan Ancelotti dari Real Madrid ke Manchester United rupanya sampai ke telinga Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 37 tahun tersebut kabarnya menyambut positif usulan dari Ferguson tersebut. Melansir dari Manchester Evening News, Ronaldo tak akan berpikir dua kali untuk menerima kedatangan dari Carlo Ancelotti di kota Manchester. Bukan tanpa sebab, ex-pemain dari Juventus itu rupanya masih ingin bekerja sama dengan pelatih berjuluk Don Carlo tersebut. Resmi Henry Mkhitaryan pensiun dari timnas Armenia. Henry Mkhitaryan memutuskan untuk gantung sepatu dari timnas Armenia sebab Mkhitaryan ingin fokus bersama klubnya yakni AS Roma. Mkhitaryan memang jadi pemain paling senior di tim nasionalnya dan sudah mengoleksi 95 caps bersama timnas. Total penampilannya itu cuma bisa dikalahkan oleh Sarkis Housepian yang punya 132 caps. Selain itu, Mkhitaryan juga menjadi top skor sepanjang masa milik Armenia dengan total 32 gol. Melihat perjalanan karirnya di level klub, Mkhitaryan adalah pemain Armenia yang tersukses. Isco sepakat merapat ke Sevilla. Gelandang asal Spanyol yakni Isco Alarcon dikabarkan bakal merapat ke Sevilla dan bukannya AC Milan ataupun Newcastle United seperti yang sempat dirumorkan sebelumnya. Isco disebut akan merapat ke Sevilla setelah pergi dari Real Madrid pada musim panas mendatang. Ia akan bergabung dengan tim asuhan dari Julian Lopetegui secara gratis. Kabar yang diklaim oleh Sport itu melaporkan bahwa Isco sudah menyepakati tawaran yang diajukan oleh pihak Sevilla. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Sevilla memang sudah lama mengincar jasa Isco. Mereka diklaim sudah mencoba memboyong gelandang serang itu dalam 3 bursa transfer terakhir. Xavi turun tangan langsung demi bujuk Haaland pindah menuju Barcelona. Barcelona disebut sebagai yang termasuk paling ngebet untuk bisa mendatangkan Erling Haaland. Mereka butuh bintang baru sepeninggalan dari Lionel Messi. Dan sepertinya kabar itu benar adanya. Sebab kabarnya Xavi Hernandez sampai turun tangan langsung untuk membujuk Erling Haaland untuk bergabung dengan Barcelona jika ia henggang dari Borussia Dortmund pada musim panas nanti. Desportivo melaporkan bahwa Xavi baru-baru ini terbang ke Jerman dan ia ditemani oleh Jordi Cruyff. Ia dikabarkan memang terbang ke sana untuk menemui Haaland secara langsung. Sebelumnya ada kabar juga yang mengindikasikan bahwa Barcelona serius untuk mengincar Erling Haaland dan Presiden Barcelona yakni Joan Laporta dikabarkan menggelar pertemuan dengan sang agen sang striker yakni Mino Raiola. Barcelona kalahkan Bayern Munchen dalam perburuan Andreas Christensen. Barcelona berada di garda terdepan untuk mengamankan tanda tangan dari Andreas Christensen dari Chelsea. Kontrak bek asal Denmark itu akan habis di musim panas nanti dan bakal berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Barcelona dikabarkan telah memperbaiki penawaran kontrak dan telah mengalahkan Bayern Munchen dalam persaingan mendapatkan bek tengah Chelsea tersebut. Dikabarkan Andreas Christensen 99% akan bergabung dengan Barcelona. Selain Christensen, Barcelona juga siap menunggu Cesar Azpilicueta yang bakal tersedia secara gratisan pada akhir musim. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.